ulama nih, ulama kita jaka hendak berpikir lebih jauh lah, mengapa ulama-ulama di zaman dulu itu mementingkan akan cara taqarrub ilallah ini dengan zikir. Nah, padahal banyak cara, bersedekah bisa, ya Allah nah, Banu bisa berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih utama juga. Tapi ada terkhusus untuk zikir ini ulama menyusunkan, bahkan terkadang kita nih berpikir kayak ribet bener kenapa jadi kayak ini. Nah, jadi ternyata ulama terdahulu itu mereka kadang mementingkan dunia. Nah itu aja. Yang dipikirkannya adalah kayak apa muridku ini selamat sampai ke akhirat, sampai disusunakan oleh Syekh Saman akan tata caranya. Coba kita bayangkan, usia semakin bertambah, hakikat umur semakin berkurang. Kita meninggal dunia jam 8 malam. Kemudian orang mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulan bin si fulan. Setelah sejam dari kita meninggal dunia, kemudian ketika itu berbondong-bondong orang melayat kita. Sampai ke siang hari, ya Allah, jam 8 mulai dah siap memandikan. Jam 9 dimandikan, dizikirkan. Sampai mengapankan jam 10, jam 11 disembahyangkan. Mbah disembahyangkan, ya kalau masih ramai orang terlihat. Nang asalnya orang terlihat ramai menyembahyangkan, kemudian kita dikuburkan mulai sudah berkurang orang. Mulai dah. Salah-salah kurang pada separuh. Ya Allah, ya orang kita mau ngubur nih. Kadanya semua antulah, orang ada gawian juga. Nah, di mana letak jasa kita hidup tuh, nambah kita meninggal dunia, semua makhluk yang tunggal di kita melupakan akan kita. Belum lagi kita dikubur, menuju kubur aja sudah banyak yang berpaling daripada kita. Itulah kekuburan, ya kalau hilang lebih dari separuh orangnya. Kemudian dikuburkan, buliklah semuaan orang, kecuali pengajian kubur. Kemudian orang mengingat masih dengan kita. Sehari orang kada beraktivitas kayak normal. Kenapa? Menghargai akan hari wafatnya kita. Hari nang kedua, orang lain nang melupakan kita, keluarga kita masih ingat dua kita. Nang nyata dulu satu hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian sampai nang ke-7 hari, seminggu kemudian, semuaan orang lupa akan cerita kehidupan kita. Hidup kembali seperti normal, kita seakan-akan kada pernah hidup di dunia. Kayak itu kalau kenyataannya. Nah, lalu siapa kawan kita? Nah, siapa kawan kita? Maka kawan kita ini nih, zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bekadada nang molah kita ini tenang baik di dunia sampai ke alam kubur kita, melainkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah bermanfaat dengan dunia kita dan menjadi penerang di dalam kubur kita. Nah itu tuh kenapa jadi ulama zaman dulu nih beribet-ribet molahkan bab tentang zikrullah nih supaya di dalam kubur berisi kawan. Dalam kubur berisi kawan. Nah coba, Mbah sudah seminggu masih untung, sebulan kemudian seolah-olah dasar kita kada pernah hidup di dunia. Mana kisah datu kita ada lagi lah, kisah kai kita ada lagi lah, kecuali datang kemudian haulnya, hanya mengingatkan kita kembali akan kebaikan-kebaikan mereka kepada kita. Kembali lagi orang hidup normal seperti biasa, siklus hidup berubah ya. Kalau ada nang lahir, ada nang meninggal dunia. Nang lahir ini pulang berjuang hidup di dunia molah kisah. Itu bang kehidupan. Jadi jangan menyangka bahwa hidup kita ini lawas. Jangan menyangka bahwa hidup kita ini lawas. Nang hidup 60 tahun, 50 tahun, inya gin merasa hanya 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Kesetumatannya hidup. Kemudian jangan menyangka kebaikan kita akan dikenang.
Sebulan daripada kita meninggal dunia, orang lupa dengan kita dah seberata. Seakan-akan kita kada pernah hidup di dunia. Lalu apa kemudian yang kita bawa kepada Allah? Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah amalan dan gawian-gawian kita yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudahan kita selamat dunia akhirat. Nah, ini Bang lagi. Nah, kemudian al-babus sabi'u fi adabi sahabati wal mu'asyarat.